Pernahkah Anda memperhatikan tanda-tanda tertentu dalam hidup Anda dan bertanya-tanya, apakah Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang istimewa untuk menjadi pasangan Anda? Halo sahabat terkasih, apakah saat ini Anda merasa ragu atau mungkin sedikit cemas mengenai kehidupan cinta Anda? Mungkin Anda telah lama menunggu sebuah tanda, bertanya-tanya kapan Tuhan akan mengirim seseorang yang khusus ke dalam hidup Anda. Mungkin juga Anda pernah bertanya dalam hati, bagaimana saya tahu ketika orang yang tepat itu datang? Apakah benar Tuhan sedang mempersiapkan seseorang untuk saya? Hari ini saya ingin berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang bisa mengubah cara Anda memandang perjalanan hubungan Anda dan juga cara Anda memahami rencana Tuhan bagi masa depan Anda. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan jauh dari urusan cinta kita, seolah-olah Dia hanya duduk di kejauhan dan melihat hidup kita berjalan sendiri. Namun kenyataannya tidak demikian. Tuhan bukanlah sosok yang tidak peduli. Dia terlibat secara aktif dalam hidup kita, termasuk dalam hubungan kita. Dia membentuk, menuntun, dan mempersiapkan banyak hal di balik layar. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan peduli pada setiap bagian kehidupan kita. Itu berarti juga tentang siapa yang akan berjalan bersama kita dalam hidup ini. Tuhan dapat menyiapkan seseorang yang tepat bagi Anda, seseorang yang akan berjalan di samping Anda, membantu Anda bertumbuh dan bersama-sama menjalani rencana indah yang telah Tuhan sediakan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa orang itu sedang dipersiapkan Tuhan? Bagaimana kita mengenali saat Tuhan mulai membawa orang itu masuk ke dalam hidup kita? Alkitab penuh dengan hikmat tentang hubungan, kesetiaan, dan kasih yang benar. Dari firman Tuhan, kita dapat belajar melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam perjalanan cinta kita. Tanda-tanda ini bukan sekedar harapan kosong atau perasaan semata. Tanda-tanda ini berakar pada prinsip Alkitab yang mengajarkan bagaimana Tuhan membimbing hidup umat-Nya. Mungkin saat ini Anda sedang merasa kesepian. Mungkin Anda merasa tidak yakin apakah seseorang yang tepat akan datang. Atau mungkin Anda mulai merasa lelah menunggu. Jika itu yang Anda rasakan, ingatlah satu hal penting. Waktu Tuhan selalu sempurna. Rencana Tuhan jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Ketika Tuhan bekerja, Dia tidak terburu-buru, tetapi Dia juga tidak pernah terlambat. Dia mempersiapkan hati kita, membentuk karakter kita, dan pada saat yang tepat, Dia juga mempersiapkan seseorang yang akan berjalan bersama kita. Ketika tanda-tanda itu mulai muncul dalam hidup Anda akan mulai menyadari bahwa Tuhan memang sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Hari ini kita akan membahas beberapa tanda yang dapat membantu Anda memahami apakah Tuhan sedang membawa seseorang yang dipilih untuk menjadi pasangan Anda. Pesan ini bukan hanya untuk mereka yang masih lajang. Pesan ini juga bagi mereka yang sedang menjalin hubungan atau bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam hubungan manusia. Saya percaya bahwa Tuhan dapat berbicara langsung kepada hati Anda melalui pesan ini. Dia ingin menolong Anda melihat rencananya dengan lebih jelas dan memahami bagaimana Dia menuntun hubungan yang berpusat kepadanya. Sekarang, mari kita mulai dengan tanda yang pertama. Tanda pertama adalah ketika Anda merasakan kedamaian yang mendalam di dalam hati Anda. Pernahkah Anda merasakan sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata? Bukan kegembiraan yang berlebihan, bukan juga sekedar rasa tertarik, namun sebuah kedamaian yang tenang dan stabil. Seolah-olah hati Anda mengatakan bahwa semuanya berada di jalur yang benar. Perasaan damai seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ciptakan sendiri. Kedamaian sejati berasal dari Tuhan. Dalam Filipi 4:7 tertulis bahwa damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ini tidak bergantung pada keadaan di sekitar kita. Damai ini datang langsung dari Tuhan. Ketika Tuhan sedang membawa seseorang yang tepat ke dalam hidup Anda, seringkali Anda akan merasakan ketenangan batin yang mendalam mengenai orang tersebut. Hubungan manusia memang tidak selalu mudah,
Terkadang hubungan bisa terasa rumit, bahkan melelahkan. Namun ketika seseorang hadir dalam rencana Tuhan, Anda tidak akan terus-menerus merasa tertekan atau terburu-buru. Sebaliknya, ada rasa tenang yang perlahan tumbuh di dalam hati Anda. Mungkin pada awalnya Anda merasakan kedamaian ketika berbicara dengan orang itu. Mungkin juga Anda merasa nyaman ketika memikirkan masa depan bersamanya. Seolah-olah Tuhan sedang berbisik lembut di hati Anda, mengatakan bahwa Anda tidak perlu takut karena Dia sedang memimpin langkah Anda. Tentu saja, kedamaian ini tidak berarti bahwa hubungan tersebut akan bebas dari masalah. Setiap hubungan pasti memiliki tantangan. Namun perbedaannya adalah, di tengah tantangan itu, tetap ada keyakinan bahwa Tuhan hadir dan memimpin. Kedamaian dari Tuhan menjadi seperti jangkar bagi hati kita. Ketika keraguan muncul, ketika keadaan menjadi tidak pasti, damai Tuhan menolong kita tetap berdiri dengan tenang. Jika saat ini Anda merasa gelisah mengenai hubungan Anda, datanglah kepada Tuhan dan mintalah damai-Nya. Mintalah agar Dia menjaga hati dan pikiran Anda. Ketika Tuhan menjadi pusat dari sebuah hubungan, damai sejahtera-Nya akan menjadi dasar yang kuat bagi perjalanan hubungan tersebut. Tanda kedua bahwa Tuhan sedang membawa seseorang yang dipilih untuk menjadi pasangan Anda adalah ketika Anda mulai melihat karakter orang tersebut mencerminkan kasih Kristus. Ini adalah salah satu tanda yang paling penting untuk diperhatikan. Banyak orang tertarik pada penampilan luar, pesona, atau cara seseorang memperlakukan mereka pada awal perkenalan. Namun Alkitab mengajarkan bahwa hal yang paling penting dalam sebuah hubungan bukanlah penampilan, melainkan karakter. Karakter seseorang menunjukkan siapa mereka sebenarnya ketika tidak ada yang melihat. Karakter terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, bagaimana mereka menghadapi kesulitan, dan bagaimana mereka hidup setiap hari. Ketika Tuhan membawa seseorang yang tepat ke dalam hidup Anda akan mulai melihat bahwa cara hidup orang itu mencerminkan nilai-nilai Kristus. Pertanyaannya bukan hanya apakah mereka baik kepada Anda. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Apakah mereka menunjukkan kerendahan hati? Apakah mereka memiliki kesabaran? Apakah mereka mampu bersikap baik bahkan kepada orang yang tidak bisa memberi mereka apapun? Alkitab memberikan gambaran yang sangat jelas tentang seperti apa kasih yang sejati. Dalam 1 Korintus 13:47 tertulis bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih selalu melindungi, selalu percaya, selalu berharap, dan selalu bertahan. Ketika Tuhan membawa seseorang ke dalam hidup Anda, karakter orang itu akan semakin mencerminkan jenis kasih seperti ini. Anda akan melihat bahwa mereka berusaha mengasihi dengan tulus, bukan hanya kepada Anda, tetapi juga kepada keluarga, teman, dan bahkan orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Kasih yang berasal dari Tuhan tidak bersifat egois. Kasih yang sejati tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebaliknya, kasih itu berfokus pada orang lain. Orang yang dipimpin oleh Tuhan akan memiliki hati yang ingin melayani, bukan hanya ingin dilayani. Anda mungkin akan melihat bagaimana mereka bersedia membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Anda akan melihat bagaimana mereka bersedia memaafkan ketika terjadi kesalahan. Anda juga akan melihat bagaimana mereka menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup mereka. Seringkali dalam banyak hubungan, pada awalnya semuanya terlihat sempurna. Namun seiring waktu, karakter seseorang mulai terlihat dengan lebih jelas. Terkadang muncul sifat egois, sikap mengendalikan, atau kebiasaan memperlakukan orang lain dengan tidak hormat. Hal-hal seperti ini sering menjadi tanda bahwa hubungan tersebut tidak dibangun di atas dasar yang sehat. Sebaliknya, ketika Tuhan membawa seseorang ke dalam hidup Anda, karakter orang tersebut akan semakin selaras dengan firman Tuhan.
Perkataan mereka akan sesuai dengan tindakan mereka. Cara mereka berbicara, bersikap, dan mengambil keputusan akan mencerminkan hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Dalam Galatia 5:22-23, Alkitab menyebutkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika seseorang hidup dekat dengan Tuhan, sifat-sifat ini akan mulai terlihat secara alami dalam hidup mereka. Anda akan melihat bagaimana mereka berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Anda akan melihat bahwa iman mereka bukan hanya sesuatu yang mereka katakan, tetapi sesuatu yang mereka jalani. Oleh karena itu, ketika Anda sedang mempertimbangkan seseorang dalam hidup Anda, luangkan waktu untuk benar-benar memperhatikan karakter mereka. Jangan terburu-buru hanya karena perasaan atau karena Anda tidak ingin sendirian. Mintalah Tuhan memberikan hikmat agar Anda dapat melihat hati seseorang dengan jelas. Tanyakan pada diri Anda beberapa hal penting. Apakah orang ini semakin bertumbuh dalam iman? Apakah mereka menunjukkan kasih yang tulus kepada orang lain? Apakah cara hidup mereka mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus? Hubungan yang dibangun di atas karakter yang mencerminkan kasih Kristus memiliki fondasi yang jauh lebih kuat. Hubungan seperti ini tidak hanya bertahan dalam masa yang mudah, tetapi juga tetap kuat ketika menghadapi kesulitan. Ketika Tuhan membawa seseorang yang tepat ke dalam hidup Anda tidak hanya akan melihat ketertarikan, Anda akan melihat karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Dan dari sanalah sebuah hubungan yang sehat dan bermakna dapat mulai bertumbuh. Tanda ketiga bahwa Tuhan sedang membawa seseorang yang dipilih untuk menjadi pasangan Anda adalah ketika Anda dan orang tersebut memiliki visi hidup yang sejalan dengan tujuan Tuhan. Dalam banyak hubungan, perasaan tertarik sering menjadi hal pertama yang menyatukan dua orang. Namun seiring waktu, orang mulai menyadari bahwa perasaan saja tidak cukup untuk membangun kehidupan bersama. Pernahkah Anda berada dalam sebuah hubungan di mana Anda mencintai seseorang, tetapi merasa bahwa arah hidup kalian berbeda? Mungkin Anda memiliki tujuan yang berbeda mengenai masa depan. Mungkin cara pandang Anda tentang kehidupan tidak sejalan. Salah satu dari kalian mungkin ingin hidup sederhana dan tenang, sementara yang lain memiliki impian yang sangat besar dan berbeda. Ketika Tuhan mempersiapkan seseorang untuk Anda, seringkali Dia mempertemukan dua orang yang memiliki visi hidup yang saling melengkapi. Ini tidak berarti bahwa kalian harus sama dalam segala hal, namun ada keselarasan yang dalam mengenai tujuan hidup, nilai-nilai, dan cara memandang masa depan. Alkitab mengajarkan pentingnya memiliki visi dalam hidup. Dalam Amsal 29:18 tertulis bahwa tanpa visi, manusia menjadi tidak berarah. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk kehidupan pribadi, tetapi juga untuk hubungan. Ketika dua orang berjalan bersama tanpa tujuan yang sama, hubungan tersebut seringkali akan mengalami banyak konflik dan kebingungan. Namun, ketika Tuhan membawa seseorang yang tepat ke dalam hidup Anda akan mulai melihat bagaimana impian dan tujuan hidup kalian dapat berjalan bersama. Anda tidak hanya merasa senang berada di dekat orang tersebut, tetapi Anda juga merasa bersemangat memikirkan apa yang dapat kalian lakukan bersama di masa depan. Visi yang dimaksud di sini bukan hanya tentang pekerjaan, tempat tinggal, atau rencana hidup yang sederhana. Visi yang sejati adalah visi yang berpusat pada Tuhan. Dua orang yang dipersatukan oleh Tuhan biasanya memiliki keinginan yang sama untuk hidup memuliakan Dia. Mungkin kalian memiliki kerinduan yang sama untuk melayani Tuhan. Mungkin kalian ingin membangun keluarga yang berakar pada iman. Atau mungkin kalian memiliki hati untuk membantu orang lain dan membawa kebaikan bagi dunia di sekitar kalian. Ketika dua orang memiliki visi seperti ini, hubungan mereka tidak hanya berfokus pada kebahagiaan pribadi. Hubungan itu menjadi sebuah perjalanan bersama untuk menjalani rencana Tuhan. Kalian mulai melihat bahwa hubungan tersebut memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar kebersamaan. Alkitab memberikan banyak contoh tentang hubungan yang berjalan dalam rencana Tuhan.
Salah satu kisah yang indah adalah kisah Rut dan Boas. Rut adalah seorang wanita yang memilih untuk setia kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Boas adalah seorang pria yang memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menggunakan berkat yang ia miliki untuk melakukan kebaikan. Ketika mereka bertemu, hubungan mereka bukan hanya tentang perasaan romantis. Pertemuan mereka menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Dari hubungan itu, lahir sebuah garis keturunan yang kemudian menjadi bagian dari sejarah keselamatan umat Tuhan. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat mempertemukan dua orang yang memiliki hati yang sama untuk mengikuti kehendak-Nya. Hubungan mereka menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membawa berkat bagi banyak orang. Dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika Tuhan membawa seseorang ke dalam hidup Anda akan mulai melihat bagaimana tujuan hidup kalian saling terhubung. Kalian tidak hanya berbicara tentang rencana pribadi, tetapi juga tentang bagaimana hidup kalian dapat dipakai oleh Tuhan. Jika saat ini Anda sedang menjalin hubungan, cobalah berbicara secara terbuka tentang masa depan. Tanyakan kepada satu sama lain mengenai impian, nilai hidup, dan bagaimana kalian ingin menjalani kehidupan bersama. Apakah tujuan kalian sejalan? Apakah kalian berdua ingin menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan? Jika Anda masih menunggu seseorang yang tepat, gunakan waktu ini untuk membangun visi hidup yang jelas bersama Tuhan. Mintalah Dia membentuk hati dan keinginan Anda agar selaras dengan rencananya. Ketika waktu yang tepat tiba, Tuhan dapat mempertemukan Anda dengan seseorang yang memiliki visi yang sama. Hubungan yang memiliki tujuan yang sejalan seringkali menjadi lebih kuat dan lebih bermakna. Dua orang tidak hanya berjalan berdampingan, tetapi mereka berjalan menuju arah yang sama, dipimpin oleh Tuhan yang sama. Tanda keempat bahwa Tuhan sedang membawa seseorang yang dipilih untuk menjadi pasangan Anda adalah ketika Anda dan orang tersebut saling mendorong untuk bertumbuh dalam iman. Ini adalah salah satu tanda yang sangat kuat dalam sebuah hubungan yang dipimpin oleh Tuhan. Hubungan yang sehat bukan hanya membantu kita bertumbuh secara emosional atau intelektual, tetapi juga menolong kita semakin dekat dengan Tuhan. Alkitab mengingatkan kita tentang pentingnya saling membangun dalam iman. Dalam Ibrani 10:24-25 tertulis bahwa kita harus saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi saling menasihati satu sama lain. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan antara dua orang yang ingin membangun masa depan bersama. Ketika Tuhan membawa seseorang ke dalam hidup Anda, orang tersebut tidak hanya akan hadir dalam saat-saat yang menyenangkan. Mereka juga akan membantu Anda bertumbuh secara rohani. Dalam hubungan yang berpusat pada Tuhan, kedua orang akan saling menguatkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka akan mendorong satu sama lain untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Mereka tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mereka mungkin mengajak Anda untuk berdoa bersama. Mereka mungkin mengingatkan Anda untuk tetap percaya kepada Tuhan ketika Anda menghadapi masa sulit. Mereka juga mungkin menolong Anda melihat suatu masalah dari sudut pandang iman, bukan hanya dari perasaan atau logika manusia. Hubungan seperti ini membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan rohani. Ketika dua orang berjalan bersama dengan Tuhan, mereka menjadi seperti dua sahabat yang saling menolong dalam perjalanan iman. Mereka tidak membiarkan satu sama lain berjalan sendirian ketika menghadapi pergumulan. Selain itu, pasangan yang dipersatukan oleh Tuhan juga akan saling mendorong untuk melakukan hal-hal baik. Mereka mungkin melayani bersama di gereja, membantu orang yang membutuhkan, atau terlibat dalam kegiatan yang membawa kebaikan bagi komunitas mereka. Melalui hal-hal seperti ini, hubungan mereka tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga pada pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Ketika dua orang saling mendorong untuk bertumbuh dalam iman, hubungan mereka juga menjadi tempat di mana karakter mereka dibentuk.
Dalam proses ini, mereka belajar tentang kesabaran, pengampunan, dan kerendahan hati. Mereka belajar bagaimana mencintai dengan cara yang lebih dewasa dan lebih tulus. Ada banyak contoh dalam Alkitab tentang pasangan yang saling mendukung dalam pelayanan kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah pasangan Priscilla dan Aquila dalam Perjanjian Baru. Mereka dikenal sebagai pasangan yang bekerja bersama dalam pelayanan, membantu dan menguatkan banyak orang dalam iman. Priscilla dan Aquila tidak hanya hidup sebagai suami dan istri, tetapi juga sebagai rekan pelayanan. Mereka bersama-sama membantu menyebarkan pengajaran tentang Kristus dan mendukung pekerjaan para rasul. Hubungan mereka menunjukkan bagaimana dua orang dapat bekerja sebagai satu tim dalam rencana Tuhan. Ketika Tuhan membawa seseorang yang tepat ke dalam hidup Anda, orang tersebut seringkali akan menjadi sahabat rohani Anda. Mereka akan menjadi orang yang berdoa bersama Anda, mendengarkan pergumulan Anda, dan mengingatkan Anda untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hubungan seperti ini menciptakan dasar yang sangat kuat. Ketika masalah datang, kalian tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kalian belajar membawa setiap persoalan kepada Tuhan bersama-sama. Jika saat ini Anda sedang menjalin hubungan, cobalah untuk bertanya kepada diri sendiri beberapa hal penting. Apakah hubungan ini membantu saya semakin dekat dengan Tuhan? Apakah kami saling mendorong untuk bertumbuh dalam iman? Apakah kami saling mengingatkan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Jika jawabannya adalah ya, itu bisa menjadi tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hubungan tersebut. Jika Anda masih menunggu seseorang yang tepat, berdoalah agar Tuhan mempertemukan Anda dengan seseorang yang akan menjadi rekan rohani dalam hidup Anda. Seseorang yang tidak hanya mencintai Anda, tetapi juga ingin berjalan bersama Anda dalam iman kepada Tuhan. Tanda kelima bahwa Tuhan sedang membawa seseorang yang dipilih untuk menjadi pasangan Anda adalah ketika Anda mulai melihat waktu dan penyertaan Tuhan dalam pertemuan tersebut. Banyak orang mencoba mengendalikan hubungan mereka sendiri. Mereka berusaha memaksakan sesuatu agar terjadi lebih cepat, atau mencoba membuat sebuah hubungan berjalan sesuai dengan keinginan pribadi. Namun ketika Tuhan yang bekerja, seringkali semuanya terjadi dengan cara yang berbeda. Alkitab mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Dalam Pengkhotbah 3:1 tertulis bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Prinsip ini berlaku juga dalam hubungan. Ada waktu untuk bertumbuh, waktu untuk belajar, waktu untuk menunggu, dan juga waktu ketika Tuhan mempertemukan dua orang yang telah dipersiapkan. Seringkali sebelum seseorang yang tepat datang, Tuhan lebih dahulu mempersiapkan hati kita. Dia mengajar kita melalui pengalaman hidup. Dia membentuk karakter kita melalui berbagai proses. Kadang-kadang masa penantian terasa panjang, bahkan membingungkan. Kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? Namun sebenarnya, dalam masa penantian itu, Tuhan sedang bekerja. Dia bukan hanya mempersiapkan Anda, tetapi juga mempersiapkan orang yang suatu hari akan berjalan bersama Anda. Ketika waktu Tuhan tiba, pertemuan itu sering terasa sangat alami. Anda mungkin bertemu pada saat yang tidak direncanakan, mungkin melalui pertemanan, pelayanan di gereja, pekerjaan, atau situasi lain yang tampaknya biasa. Namun ketika Anda melihat kembali perjalanan tersebut, Anda mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang terjadi pada waktu yang tepat. Terkadang, Anda bertemu setelah melewati masa pertumbuhan pribadi. Terkadang, Anda bertemu setelah sembuh dari luka masa lalu. Terkadang pertemuan itu terjadi ketika Anda sudah belajar mempercayai Tuhan dengan lebih dalam. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang menuntun langkah-langkah tersebut. Ketika hubungan dipimpin oleh Tuhan, Anda biasanya tidak merasa harus memaksakan semuanya. Anda tidak perlu mengejar dengan rasa putus asa atau memanipulasi keadaan agar hubungan itu terjadi. Sebaliknya, Anda mulai melihat bagaimana Tuhan membuka jalan secara alami. Anda juga mulai menyadari bahwa banyak bagian dari perjalanan hidup Anda ternyata mengarah pada pertemuan tersebut. Hal-hal yang dulu tampak seperti kebetulan
mulai terlihat sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Alkitab memberikan contoh yang sangat kuat tentang waktu Tuhan dalam hubungan, yaitu kisah Yusuf dan Maria. Yusuf adalah seorang pria yang hidup benar di hadapan Tuhan. Maria adalah seorang wanita yang dipilih Tuhan untuk peran yang sangat istimewa dalam rencana keselamatan. Ketika mereka dipertemukan, situasi yang mereka hadapi tidaklah mudah. Bahkan, ada banyak pertanyaan dan tantangan yang muncul. Namun melalui peristiwa-peristiwa tersebut, Tuhan menunjukkan bahwa Dia sedang memimpin setiap langkah mereka. Tuhan mengutus malaikat untuk menjelaskan rencananya kepada Yusuf, dan Yusuf memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan. Kisah ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan seringkali berjalan dengan cara yang tidak selalu sesuai dengan harapan manusia, tetapi selalu memiliki tujuan yang indah. Dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mempertemukan dua orang pada waktu yang tepat, seringkali ada perasaan bahwa semuanya terjadi sebagaimana mestinya. Bukan berarti semuanya akan selalu mudah, tetapi ada keyakinan bahwa Tuhan sedang memimpin perjalanan tersebut. Jika saat ini Anda sedang menunggu seseorang yang tepat, jangan kehilangan harapan. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah terlalu cepat, dan Dia juga tidak pernah terlambat. Setiap musim dalam hidup memiliki tujuan. Gunakan waktu ini untuk terus bertumbuh dalam iman, memperbaiki diri, dan semakin dekat dengan Tuhan. Ketika Anda fokus pada hubungan Anda dengan Tuhan, Anda juga sedang mempersiapkan diri untuk hubungan yang lebih besar di masa depan. Percayalah bahwa Tuhan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mempertemukan Anda dengan seseorang yang telah Dia siapkan. Dan ketika saat itu tiba, Anda mungkin akan melihat dengan jelas bahwa semua proses yang Anda lalui sebelumnya ternyata merupakan bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Tanda keenam dan terakhir bahwa Tuhan sedang membawa seseorang yang dipilih untuk menjadi pasangan Anda adalah ketika kalian berdua memiliki keinginan untuk saling melayani dan mengasihi seperti Kristus mengasihi. Banyak orang memandang cinta hanya sebagai perasaan. Mereka berpikir bahwa cinta adalah tentang ketertarikan, kebahagiaan, atau kebersamaan yang menyenangkan. Memang, semua hal itu adalah bagian dari sebuah hubungan. Namun Alkitab mengajarkan bahwa bentuk kasih yang paling tinggi bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang pengorbanan. Kasih yang diajarkan oleh Kristus adalah kasih yang rela memberi. Kasih itu tidak berfokus pada apa yang bisa diterima dari orang lain, tetapi pada apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Ketika Tuhan membawa seseorang yang tepat ke dalam hidup Anda dan pasangan Anda akan memiliki kerinduan untuk melayani satu sama lain dengan hati yang tulus. Dalam Yohanes 15:13, Yesus berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Perkataan ini menggambarkan kasih yang rela berkorban demi kebaikan orang lain. Prinsip ini juga menjadi dasar bagi hubungan yang sehat dan kuat. Ketika dua orang memiliki hati seperti ini, hubungan mereka tidak didasarkan pada kepentingan pribadi. Mereka tidak hanya memikirkan apa yang bisa mereka dapatkan dari pasangan mereka. Sebaliknya, mereka memikirkan bagaimana mereka bisa menjadi berkat bagi satu sama lain. Kasih yang berkorban terlihat dalam hal-hal kecil sehari-hari. Misalnya, ketika seseorang mau mendengarkan dengan sabar ketika pasangannya sedang mengalami kesulitan, atau ketika seseorang bersedia membantu, mendukung, dan menguatkan pasangannya dalam masa-masa yang tidak mudah. Kasih seperti ini juga terlihat ketika kedua orang tersebut mau mengampuni. Dalam setiap hubungan pasti ada kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun, ketika kasih Kristus menjadi dasar hubungan, kedua orang akan belajar memberi pengampunan, sama seperti Tuhan telah mengampuni mereka. Alkitab juga berbicara tentang kasih yang rela berkorban dalam Efesus 5:25. Ayat ini berbicara kepada para suami untuk mengasihi istri mereka seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi jemaat itu. Prinsip ini sebenarnya menggambarkan kasih
yang seharusnya ada dalam setiap hubungan yang berpusat pada Tuhan. Kasih Kristus tidak didasarkan pada keuntungan pribadi. Kasih-Nya adalah kasih yang memberi, melindungi, dan menguatkan. Ketika dua orang memiliki hati yang ingin mengasihi dengan cara seperti ini, hubungan mereka akan menjadi jauh lebih dalam dan bermakna. Hubungan yang dibangun di atas kasih yang berkorban akan menjadi hubungan yang saling melayani. Kedua orang tidak bersaing untuk menjadi lebih penting. Sebaliknya, mereka saling berusaha untuk menghargai dan menguatkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terlihat dalam banyak cara. Kalian mungkin saling mendukung impian satu sama lain. Kalian mungkin belajar saling memahami ketika menghadapi perbedaan. Kalian juga belajar menempatkan Tuhan sebagai pusat dari setiap keputusan yang kalian ambil. Ketika Tuhan membawa seseorang yang tepat ke dalam hidup Anda, hubungan itu tidak hanya dipenuhi dengan kata-kata manis. Hubungan itu juga dipenuhi dengan tindakan kasih yang nyata. Kalian akan melihat bahwa pasangan Anda benar-benar ingin melihat Anda bertumbuh dan berhasil dalam rencana Tuhan. Pada saat yang sama, Anda juga akan merasakan keinginan yang sama untuk mendukung dan melayani mereka. Ada kerinduan untuk menjadi pasangan yang membawa kebaikan, bukan hanya bagi satu sama lain, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kalian. Jika Anda sedang mencari pasangan hidup, cobalah bertanya kepada diri sendiri beberapa pertanyaan penting. Apakah saya siap mengasihi seseorang dengan cara yang tidak egois? Apakah saya siap melayani pasangan saya dengan kerendahan hati? Dan apakah orang yang saya pertimbangkan juga memiliki hati yang sama? Ketika dua orang memiliki keinginan untuk saling melayani dan mengasihi seperti Kristus, hubungan mereka akan memiliki dasar yang kuat. Hubungan seperti ini tidak hanya bertahan dalam masa yang mudah, tetapi juga mampu melewati berbagai tantangan kehidupan. Sekarang, kita telah melihat 6 tanda penting yang dapat membantu kita memahami bagaimana Tuhan bekerja ketika Dia membawa seseorang yang dipilih untuk menjadi pasangan hidup kita. Tanda-tanda itu bukanlah aturan yang kaku, tetapi petunjuk yang membantu kita mengenali pekerjaan Tuhan dalam hubungan kita. Kita telah membahas tentang damai sejahtera dalam hati, karakter yang mencerminkan kasih Kristus, visi hidup yang sejalan, dorongan untuk bertumbuh dalam iman, waktu Tuhan yang sempurna, dan keinginan untuk saling melayani dengan kasih yang berkorban. Semua tanda ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Hubungan yang dipimpin oleh Tuhan bukan hanya tentang dua orang yang saling menyukai. Hubungan itu adalah tentang dua orang yang bersama-sama memilih untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa menemukan pasangan hidup hanyalah soal keberuntungan atau kebetulan. Namun, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengetahui bahwa hidup tidak berjalan secara kebetulan. Tuhan melihat kehidupan kita secara keseluruhan. Dia mengetahui masa lalu kita, keadaan kita sekarang, dan masa depan yang sedang Dia siapkan. Ketika Tuhan bekerja dalam sebuah hubungan, Dia tidak hanya mempersiapkan satu orang. Dia mempersiapkan kedua orang tersebut secara bersamaan. Dia membentuk hati mereka, mengajar mereka melalui pengalaman hidup, dan menuntun langkah-langkah mereka hingga pada waktu yang tepat mereka dapat bertemu. Seringkali kita tidak menyadari bahwa masa penantian juga merupakan bagian dari rencana Tuhan. Dalam masa itu, Tuhan sedang mengajar kita untuk bertumbuh. Dia mengajar kita tentang kesabaran, kedewasaan, dan iman. Dia juga mengajar kita untuk tidak menjadikan hubungan sebagai pusat kehidupan, tetapi menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita. Ketika seseorang menempatkan Tuhan di tempat yang utama, hidupnya akan menjadi lebih seimbang. Ia tidak mencari pasangan hanya untuk mengisi kekosongan. Sebaliknya, ia mencari seseorang yang dapat berjalan bersama dalam rencana Tuhan. Jika saat ini Anda sedang melihat beberapa tanda yang telah kita bahas dalam hidup Anda, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu bisa menjadi cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia sedang bekerja dalam hubungan Anda. Namun, tetaplah rendah hati dan terus meminta hikmat dari Tuhan dalam setiap langkah. Jika Anda masih berada dalam masa menunggu, jangan merasa putus asa. Penantian
tidak berarti bahwa Tuhan melupakan Anda. Justru seringkali dalam masa penantian itulah Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang paling dalam di hati kita. Teruslah mempercayai rencana Tuhan. Teruslah membangun hubungan yang dekat dengannya. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita juga semakin siap untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Ingatlah bahwa pasangan hidup yang Tuhan berikan bukan hanya seseorang yang membuat kita bahagia. Pasangan itu juga adalah seseorang yang akan berjalan bersama kita dalam berbagai musim kehidupan. Bersama-sama kita belajar mengasihi, melayani, dan menjalani tujuan hidup yang Tuhan berikan. Hubungan yang berpusat pada Tuhan tidak berarti bebas dari tantangan. Akan ada saat-saat sulit, perbedaan pendapat, dan masa-masa yang menguji kesabaran. Namun ketika Tuhan menjadi dasar hubungan tersebut, pasangan itu memiliki kekuatan untuk melewati semuanya bersama-sama. Kasih yang berasal dari Tuhan memberikan kemampuan untuk mengampuni, untuk memahami, dan untuk tetap setia, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Itulah sebabnya hubungan yang dibangun di atas dasar iman seringkali menjadi hubungan yang lebih kuat dan bertahan lama. Jika Anda berdoa meminta pasangan hidup, teruslah mempercayai bahwa Tuhan mendengar doa Anda. Dia mengetahui keinginan hati Anda, dan Dia juga mengetahui apa yang terbaik bagi hidup Anda. Kadang-kadang jawaban Tuhan datang dengan cepat. Kadang-kadang Dia meminta kita menunggu lebih lama. Namun dalam setiap keadaan, rencana Tuhan selalu baik. Jangan menyerah pada harapan. Jangan kehilangan iman hanya karena waktu terasa berjalan lambat. Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Suatu hari nanti, ketika Anda melihat kembali perjalanan hidup Anda mungkin akan menyadari bahwa setiap langkah, setiap pertemuan, dan setiap pengalaman ternyata membawa Anda menuju rencana Tuhan yang indah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenungkan pesan ini. Saya berharap kata-kata ini dapat memberikan penguatan dan harapan bagi hati Anda. Ingatlah bahwa Tuhan selalu melihat Anda. Dia peduli pada perjalanan hidup Anda, dan Dia sedang menyiapkan hal-hal baik bagi masa depan Anda. Teruslah berjalan bersamanya, dan percayalah bahwa pada waktu yang tepat, Tuhan akan membawa orang yang tepat ke dalam hidup Anda.